Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha amradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, hadratal mukarram wal muhtaram, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Ridwan, masjid yang kita banggakan ini. Ada Bapak Hari Salman, ada Ustadz Arifin, dan semua pengurus, para imam, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ridwan, yang insya Allah di hari ini semuanya hatinya sedang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, jika tidak ada halangan, insya Allah Ramadan hanya tinggal menunggu beberapa jam saja. Besok kita akan menantikan bersama-sama sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ketika isbat sudah menyatakan bahwa hilal sudah terlihat, maka itu tandanya bulan Sya'ban kita telah berakhir dan kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sejak bulan Rajab dulu kita meminta pada Allah agar diperkenankan masuk ke dalamnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mencintai beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan mulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini hari-hari akhir di bulan Sya'ban, maka kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seyogianya seseorang sebelum memasuki bulan suci Ramadan memiliki persiapan untuk menyambutnya. Sebab Ramadan ini seperti tamu, Pak. Ramadan ini seperti tamu. Kalau kita kedatangan tamu, tetapi kita tidak mengenal kapasitas tamu yang datang ke rumah kita, biasanya sambutan kita kepadanya biasa-biasa saja. Orang yang tidak mengenal jabatan Pak Arifin di sini, apalagi datang dengan menggunakan kaos oblong, pasti akan menganggap Pak Arifin biasa-biasa saja. Tetapi saya yang kenal betul siapa Pak Arifin, tahu pangkat derajatnya di NHM ini, seandainya benar ini, seandainya Pak Arifin bilang, Ustadz saya mau main-main ke Bali, di Bandara Ngurah Rai sudah saya siapkan karpet merah Pak Arifin. Iya kan? Jadi kita akan memuliakan tamu kalau kita faham betul kapasitas dari tamu kita itu. Begitu pula Ramadan Bapak Ibu. Kalau kita tidak menghadirkan kesadaran tentang Ramadan ini, maka Ramadan akan menjadi waktu-waktu yang seperti biasa akan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasha'ih Diniyah, langkah pertama yang harus kita lakukan di detik-detik menjelang Ramadan adalah al-istish'ar bi'azamatihi, merasakan betul keagungan bulan suci Ramadan ini. Maka di siang hari ini kita akan mengkaji beberapa hadis yang dengan itu kita berikhtiar
untuk mempersiapkan mental kita menyambut Ramadan. Yang pertama adalah hadis di dalam Musnad Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini menjadi saksi bahwa dulu di zaman Nabi ada dua orang pemuda yang masuk Islam, Pak. Jadi ada dua orang saudara yang masuk Islam, dan setelah masuk Islam keduanya sama-sama rajin ibadah dan beramal baik. Sama-sama hadir sholat jamaah, sama-sama berjihad bersama Rasulullah. Cuman tiba-tiba satu di antara kedua saudara ini wafat dalam sebuah peperangan. Sedangkan saudara yang satunya oleh Allah diberikan umur panjang sampai tahun depan, baru wafat di tahun berikutnya. Maka tak lama setelah itu sahabat Thalhah bin Ubaidillah dalam tidurnya bermimpi melihat kedua orang saudara ini mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberi kenikmatan, cuman bedanya saudaranya yang wafat belakangan ini derajatnya lebih tinggi daripada saudaranya yang wafat terlebih dahulu, yang wafatnya di medan jihad. Jadi yang saudara yang terakhir yang wafat belakangan itu derajatnya di dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah lebih tinggi daripada saudaranya yang wafat fisabilillah. Maka setelah itu ia menceritakan isi mimpinya. Dan sampailah cerita itu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Ata'jabuna min maza?" Apa yang membuat kau terheran-heran wahai Thalhah bin Ubaidillah? Kata Thalhah, ya Rasulullah, bukankah saudara yang pertama wafat fisabilillah di jalanmu membela agamamu, tetapi kenapa yang derajatnya lebih tinggi justru saudaranya yang wafat dalam keadaan biasa? Kata baginda Nabi, alaysa qad makasa ba'dahu sanatan, bukankah saudaranya yang terakhir ini oleh Allah dipanjangkan umurnya 1 tahun kemudian? Betul ya Rasulullah. Wa adraka ramadhana fasomah, bukankah ketika dia diberi umur yang panjang, dia diberi kesempatan nututin 1 bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada saudaranya yang sudah wafat duluan? Benar ya Rasulullah. Maka sungguh ibadahnya di bulan Ramadan itu telah mengangkat derajatnya lebih tinggi dari saudaranya dengan jarak antara langit dan bumi. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Mengapa Ramadan bisa memberikan derajat yang begitu tinggi? Karena baginda Nabi dalam hadis lainnya mengatakan, atakum syahru Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kata baginda Nabi, dan ini disampaikan di penghujung bulan Sya'ban, atakum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa definisi berkah Bapak Ibu? Berkah itu artinya ziyadatul khair. Jadi ulama mendefinisikan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan pada sesuatu. Itu definisi berkah kata ulama, ziyadatul khair. Makanya Nabi itu sering kalau makan itu makannya bareng-bareng. Kenapa? Karena di dalam makan yang bareng-bareng itu ada keberkahan. Apa maksudnya keberkahan? Mungkin porsinya sama, tetapi ketika dia diberi keberkahan dengan kuantitas yang sama bisa mencukupi lebih banyak orang. Itulah definisi berkah. Jadi ziyadatul khair. Harta yang berkah adalah harta yang di situ manfaat kebaikannya lebih banyak daripada yang tidak diberkahi. Mungkin nominalnya lebih sedikit, tetapi ketika ada berkah di situ, maka dia akan mengandung kemanfaatan yang banyak. Ramadan oleh Nabi dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Sebab di bulan ini tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaq abwabul jahim. Allah membuka pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pintu surga apa? Ketaatan dibuat mudah dan gampang. Dan itu kita rasakan nanti. Coba saja bandingkan rasanya kita berbuat ketaatan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan luar Ramadan, dengar azan rasanya berat Pak ya. Mau ke masjid itu rasanya berat Pak.
Tapi coba cek nanti di bulan Ramadan, 15 menit sebelum azan maghrib, insya Allah masjid sudah pada penuh itu. Ya Mas Iwan? Kenapa? Karena nyari takjil semua. Itu bukti bahwa amalan tuh lebih mudah. Atau gini deh, di bulan luar Ramadan, saya husnudzon yang hadir di sini termasuk ahli qiyamul lail. Ya, terlihat dari raut wajahnya yang agak bercahaya, apalagi yang di bawah lampu pas kayak Pak Arifin itu. Jadi ada terpaan cahayanya. Tapi Pak Arifin, di luar Ramadan masih ada berat kita untuk bangun malam. Tapi di bulan Ramadan, insya Allah 30 malam kita bisa bangun. Betul Mas Iwan ya? Apalagi istri-istri kita Mas. Jadi orang yang jihad sesungguhnya di bulan Ramadan ini sebenarnya kaum hawa dan ibu-ibu, karena bangunnya lebih dulu dari suami. Menyiapkan sahur, menghangatkan lauk, semuanya dituntut untuk qiyamul lail, dan itu kita lakukan dengan bahagia Pak. Gak ada yang ngeluh, semuanya bahagia. Baca Quran misalnya, ada orang yang mushafnya ditaruh di lemari sampai berdebu baru dibuka Ramadan berikutnya, ada yang model begitu. Tapi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, ada program One Day One Juz. Ya, di sini masih ada program itu. 1 hari 1 juz kita dengan ringan melakukannya. Tapi di luar Ramadan 1 halaman rasanya berat Mas Oji. Berat sekali baca Al-Quran di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, di KRL itu saya ngelihat orang, kalau kita lagi antri di KRL, orang ngelihat buka HP yang dilihat semua mushaf. Ya. Mushaf, rata-rata melihat mushaf. Itu bukti bahwa rahmat Allah diturunkan di bulan ini sehingga orang melakukan kebaikan dengan begitu banyak. Nah, sekarang kita membahas hadis qudsi. Sesuai dengan judulnya, hadis qudsi ini adalah, saya tegaskan dulu perbedaan hadis qudsi dengan hadis biasa, Pak. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini sama seperti kita manusia. Beliau makan, tidur, bahagia, senang, bercanda. Beliau adalah manusia, cuman yang membedakan dengan manusia seperti kita adalah Kul innama ana basyarun yuha ilayya. Aku adalah manusia seperti kalian, cuman bedanya aku diberi wahyu oleh Allah. Jadi yang membedakan kita dengan Rasulullah, kita tidak diberi wahyu. Nabi diberi wahyu, diberi mukjizat. Wahyu yang turun kepada baginda Nabi ini disampaikan dalam banyak bentuk. Kadangkala wahyu itu dari Allah berupa lafadz dan maknanya, dan itu disampaikan kepada kita, maka itu menjadi Al-Quran yang kita baca 30 juz. Tapi kadangkala wahyu itu berupa maknanya saja, baginda Nabi meredaksikan dengan lafadz beliau sendiri, maka itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Maka nanti kalau kita baca hadis misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, itu namanya hadis nabawi karena perkataan Rasulullah, maknanya pun dari beliau. Tetapi terkadang makna itu dari Allah, Nabi yang meredaksikannya untuk kita, itulah disebut hadis qudsi. Jadi nanti Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Tapi kalau lafadz dan maknanya dari Allah, namanya Al-Quran. Apa bedanya Quran dan hadis qudsi? Ulama banyak membahas ini. Salah satunya, kalau hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau Al-Quran tidak boleh. Kalau ada orang mau baca ayat Al-Quran kok lupa, meskipun 1 huruf, haram dia menggantinya dengan makna. Misalnya ketika lagi khutbah atau ceramah, Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu, dia lupa kalau ahad. Dia ubah lafadznya ke wahid. Itu nggak boleh, Pak. Qul huwallahu wahid misalnya, nggak boleh. Karena Al-Quran itu lafadz dan maknanya sakral dari Allah. Makanya membacanya dapat pahala. Tapi kalau hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Nah, hadis yang akan kita kaji ini adalah hadis qudsi. Di sini di dalam kitab Maqasidus Shaum diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi baginda Nabi mengatakan, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas yauma idzin wala yaskhab
fa in sabbahu ahad au qatalah falyaqul inni mru'un shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misik walis shaimi farhatan idza aftara fariha bi fitrih wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merangkum, Pak, kemuliaan bulan suci Ramadan, termasuk etika-etika yang penting untuk kita ketahui sebelum kita melaksanakan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Seluruh amal perbuatan Bani Adam itu untuk mereka, untuk dia, atau milik mereka, milik dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu li, kata Allah. Apa artinya li? Puasa itu milikku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wasiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas yauma idzin wala yaskhab. Ketika kalian berpuasa, kata Nabi, fala yarfas, jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan syahwat muncul. Nanti akan kita syarahi maksudnya apa. Fa in sabbahu ahad au qatalah. Kalau di antara kalian sedang puasa, dicaci oleh orang lain atau diajak berkelahi, kata Rasulullah, falyaqul inni shaim, maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, mari kita syarahi hadis ini sedikit demi sedikit. Di sini yang pertama Allah mengatakan kullu amal bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan Bani Adam itu untuk mereka kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Apa maksud dari puasa itu milikku? Oleh para ulama, diantaranya Profesor Bakri Ismail menyebut 7 penafsiran. Apa yang dimaksud puasa itu milikku? Kalau amalan lain itu miliknya. Salah satu tafsiran dari hadis ini adalah amalan-amalan selain puasa itu manusia ada kepentingan di dalamnya. Saya ulangi sekali lagi, amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah terutama, selain puasa, itu diakui atau tidak ada kepentingan manusia di dalamnya. Kita berangkat haji, kita berangkat umroh, betul karena Allah. Tapi ada refreshingnya, Pak ya. Ada refreshingnya. Jadi ada jatah yang itu untuk kepentingan dirinya. Sekalian jalan-jalan. Sekalian nyari emas warna putih di Zamzam Tower misalnya untuk ibu-ibu. Jadi selain tawaf di Ka'bah 7 kali, biasanya tawafnya di mall di Zamzam Tower. Apalagi misalnya, sholat misalnya. Sholat kita pun sedikit atau banyak ada kepentingan yang itu untuk kemaslahatan kita. Ketika sujud misalnya penelitian menunjukkan bahwa peredaran darah di kepala itu menjadi lancar. Maka itu sebenarnya jatah manusia. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu tidak ada kepentingan untuk dirinya. Dia menahan lapar, menahan haus. Bahkan seandainya salah seorang mau korupsi misalnya, ketika berwudu hirup air 3 kali, keluarinnya 2 kali misalnya, itu kan bisa korupsi dikit-dikit. Sebenarnya bisa saja saat puasa, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Itu bukti bahwa puasa ini murni dilakukan seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud fa innas siyam li wa ana ajzi bih. Kalau puasa ini tidak bisa pura-pura, Pak. Kenapa? Kita mau bohong aja sebenarnya bisa. Di kamar kita minum nggak ada yang tahu. Kemudian menampakkan di depan orang seakan-akan kita puasa. Tapi itu tidak kita lakukan. Ini bukti bahwa puasa itu hanya khusus untuk Allah. Wa ana ajzi bih. Dan aku langsung yang akan membalasnya. Sebagian penafsiran mengatakan kalau amalan lain Allah Ta'ala menggunakan raqib atid untuk mencatatnya. Tapi kalau puasa ini ibadah yang eksklusif. Jadi Allah Ta'ala yang langsung membalasnya tanpa perantara malaikat. Lalu baginda Nabi mengatakan, wassiyamu junnah. Puasa itu adalah junnah. Nah ini penting ini, Pak. Junnah itu apa artinya? Kalau diterjemah diartikan perisai. Kalau kita perhatikan, lafadz Arab yang terdiri dari huruf jim dan nun
ada huruf jim dan nunnya, itu rata-rata menunjukkan sesuatu yang tidak tampak. Contoh, jannah. Jannah itu artinya surga. Tidak tampak di mata kita hari ini. Bayi yang masih di kandungan ibunya, masih berada di perut, yang secara kasat mata belum bisa kita lihat, itu bahasa Arabnya janin. Janin, Mbak. Berarti ada jim dan nunnya. Janin. Kita meyakini ada makhluk selain bangsa manusia, kita yakin ada karena Al-Quran mengabarkan dia ada, tapi dia tidak tampak oleh mata. Apa itu, Pak? Jin, jim dan nun lagi. Jadi kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab itu yang ada jim dan nunnya rata-rata menunjukkan pada sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata. Nabi mengatakan wasiyamu junnah. Puasa itu perisai bagi diri kita, perisai yang tidak tampak. Jadi puasa itu pelindung bagi kita. Kenapa? Orang kalau lapar biasanya mau maksiat itu malas. Jadi yang menyebabkan orang itu terdorong maksiat, energinya penuh karena sebab kekenyangan. Tapi ketika puasa, kita merasakan lapar, merasakan haus, sehingga sudah mau bergerak untuk maksiat tertahan. Itulah yang disebut dengan wasiyamu junnah. Makanya di hadis yang lain Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu bisa menjaga pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan melindungi kemaluan. Tapi bagi yang tidak mampu, kata baginda Nabi, fa illam yastati fa alaihi bisyam. Yang tidak mampu menikah, maka solusinya salah satunya adalah puasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu bisa menjadi benteng dan perisai. Itu artinya apa tadi? Junnah. Lalu Nabi mengatakan, ketika di antara kalian puasa, fala yarfas. Nah, ini penting. Apa yang dimaksud fala yarfas? Ulama mengatakan ketika kita puasa, jangan melakukan sesuatu yang mendorong kita untuk jima. Jima itu hubungan suami istri. Maka dibahaslah di dalam kitab-kitab fikih bagaimana hukum seorang suami yang mencium istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Itu dibahas di bab-bab puasa, istilahnya qublah. Bagaimana seorang mukmin boleh nggak mencium istrinya saat Ramadan? Sebab dulu di zaman Nabi, Nabi pernah memberikan dua keputusan pada dua orang yang berbeda. Orang pertama datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya ketika puasa? Nabi mengatakan boleh. Lalu orang itu pulang. Tidak lama kemudian orang kedua datang, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saat puasa? Kepada orang yang kedua Nabi mengatakan tidak boleh. Aisyah mengatakan, kenapa kok yang satu diperbolehkan, yang satu tidak? Kata baginda Nabi, orang yang terakhir ini manten anyar katanya. Jadi masih muda, masih baru menikah 3 atau 4 bulan, sehingga listrik sinyalnya masih kuat. Kalau seandainya dibolehkan mencium istrinya di tengah hari di bulan suci Ramadan, khawatir bablas. Dan kita tahu kafarat orang yang berjima di siang hari di bulan suci Ramadan berat, Mas Iwan. Maka jangan coba-coba, isolasi mandiri aja dah. Jangan coba-coba ya. Apa kafaratnya Mas Iwan? Kalau sengaja menjima istri di bulan Ramadan di siang hari, siyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kafaratnya. Kalau ingin diampuni dosanya. Hati-hati nih, hati-hati. Pak Selamat yang manten anyar, nah ini harus waspada dari sekarang. Buat program untuk isolasi mandiri, Pak. 2 bulan. Bahkan kata ulama, seandainya ada yang puasa kafarat 59 hari, di hari ke-60 kok batal, ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Nah, ini yang masih muda. Ini kayak Pak Arif ini masih muda hitungannya ini. Harus hati-hati. Gimana? Waduh, berat. itu namanya hilah. Hilah itu manipulasi hukum, ya.
Itu nanti modelnya nanti kalau kata guru saya nanti di akhirat ketika masuk neraka nggak dibakar langsung, tapi dimasukin gentong-gentongnya yang dibakar gitu. Kata malaikat kan tidak, kamu tidak dibakar, yang dibakar adalah gentong, cuman kan ikut panas juga kan begitu. Itu namanya hilah, hati-hati ya. Jadi dijaga. Kok kayaknya pengalaman semua ini kayaknya ini. Baginda Nabi sendiri, Pak, baginda Nabi sendiri diriwayatkan pernah mencium istrinya di bulan Ramadan. Tapi kata Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan lakinnahu amlakukum irban. Rasulullah itu kuat mengontrol syahwatnya. Nah, maka kita ukur, Pak. Kita diukur. Kalau memang kita kuat mengontrol, maka boleh. Paling banter dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Jadi makruh saja. Kita bisa mengukur diri kita sendiri, kira-kira kita masuk yang makruh atau yang mubah. Nah, silakan diukur sendiri, kan bisa ketakar itu Mas Iwan ya. Kemudian Nabi mengatakan fala yaskhab fa in sabahu ahad au qatalah falyakul inni shaim. Ketika di bulan Ramadan ada yang memancing emosi kita, mengajak berkelahi. Kalau qatalah itu mengajak berkelahi, kalau sabah itu mencaci maki kita, falyakul inni shaim, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Ada tafsiran menarik dari para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Jadi yang dimaksud perintah Nabi ketika kita dipancing emosinya, falyakul inni shaim, itu bukan kita ucapkan di depan orang, di depan orangnya, sorry ya saya puasa, seandainya nggak puasa nih gelas saya lempar, misalnya gitu, bukan. Tetapi yang dimaksud falyakul inni shaim ay falyakul fi nafsihi. Ingatkan diri kita di dalam hati kita sendiri, inni shaim, saya sedang berpuasa. Nah, gitu. Jadi maksudnya bukan mengatakan terang-terangan. Kenapa? Kalau mengatakan terang-terangan saya puasa ya, sorry, itu mengandung riya, Pak. Jadi kita mempamerkan puasa kita, mohon maaf ya saya lagi puasa, andai saya nggak puasa gue gampar loh, misalnya gitu. Itu mengandung riya. Jadi lebih baik itu dikatakan di dalam hati, inni shaim, saya sedang berpuasa. Tapi bukan berarti nanti nunggu buka ya kita berkelahi, bukan begitu juga. Maksudnya kontrol emosinya, jangan sampai membatalkan pahala puasa kita dengan meladeni orang yang iseng nggak jelas. Jadi kata Nabi, falyakul inni shaim. Lalu kemudian Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Kata-kata yaumal qiyamah ini harus digaris bawahi. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah. Kapan itu? Yaumal qiyamah, di hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi jangan anggap hadis ini berlakunya di dunia, Pak. Kalau di dunia kita lagi puasa, abab kita diserang ke teman kanan kiri, ya nggak kuat mereka. Katanya lebih wangi dari minyak misik, Pak Ustadz. Kata baginda Nabi, yaumal qiyamah, itu nanti di hari kiamat. Lalu di akhir hadis Nabi mengatakan walis shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitrih, ketika berbuka puasa. Maksudnya apa bahagia ketika buka puasa? Apakah ketika kita bisa makan, bisa kembali minum? Kata ulama bukan itu inti kebahagiaannya. Tapi ketika kita buka, kita menyadari, ya Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, rasanya nggak mungkin saya melakukan puasa ini. Disitulah kita merasa bahagia. Jadi itu yang dimaksud berbahagia saat berbuka. Lalu yang terakhir, farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia saat kita nanti berjumpa dengan Allah. Sebab untuk orang yang puasa, kata baginda Nabi, ada satu pintu yang bernama pintu Royan, la yadkhuluha illa shaimun, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi ini hadis qudsi yang setidaknya mari kita hadirkan sebelum beberapa jam lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Marilah kita menyambut Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan senyuman. Meskipun hari ini musim panas, bahkan di luar sana katanya Indonesia sedang gelap. Tapi insya Allah dengan kebahagiaan di bulan suci Ramadan semuanya terang, Syekh Fatir ya. Semuanya terang, hati kita terang. Mengapa?
Minimal ada dua persiapan, Pak ya. Persiapan mental, dan yang kedua, dan ini yang paling penting, adalah persiapan ilmu, dan ini yang terpenting. Jangan sampai ibadah kita di bulan suci Ramadan tidak sempurna karena kita tidak mengetahui ilmunya. Ilmu apa yang paling inti? Kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, minimal ilmu tentang rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa itu harus kita fahami benar-benar. Di hal-hal yang membatalkan puasa kita pelajari dari asatid ustadz-ustadz kita. Jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam 7 lubang, Pak. 7 lubang di dalam tubuh kita. 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, lalu 2 lubang kemaluan. Jangan sampai ada yang masuk di situ selama dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan satu yang ingin saya singgung di sini, dan saya rasa penting karena hampir setiap tahun ada yang viral video di TikTok itu, Pak ya. Ada yang viral video di TikTok yang mengatakan bahwa ini perlu saya kaji sedikit saja. Ada video yang setiap tahun di-share mengatakan bahwa kalau kita sedang sahur lalu kemudian terdengar suara azan subuh, maka lanjutkanlah makan dan minumnya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang pernah menyimak video semacam itu, maka di sini perlu saya tegaskan pemahaman seperti itu bertentangan dengan pemahaman ulama 4 mazhab. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, bertentangan dengan sharih firman Allah, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu di malam hari sampai munculnya fajar. Dalam usul fikih ada mafhum mukhalafah, berarti setelah fajar terbit berarti sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman tadi itu yang menyatakan kalau kita sahur lalu kita mendengar azan, lanjutkan sahurnya, lanjutkan minumnya, tidak masalah. Itu berangkat dari pemahaman sepotong-sepotong terhadap hadis Nabi. Mengapa saya bilang begitu? Karena memang yang menyebarkan video itu menyampaikan berdasarkan hadis juga. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, di mana baginda Nabi SAW berkata, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Ketika kalian mendengar suara azan, lalu di tangan kalian masih ada makanan dan minuman, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu, maka jangan diletakkan makanan dan minuman itu sampai hajatnya selesai. Berdasarkan hadis, pemahaman terhadap hadis ini, lalu disampaikanlah kesimpulan bahwa kalau kita sahur dengar azan subuh, lanjutin makan dan minum. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bagaimana ulama kita memahami hadis ini. Maka sudah dijelaskan oleh para ulama kita, Imam Nawawi misalnya, mengatakan bahwa dulu di zaman Nabi itu, Bapak Ibu, azan subuh itu 2 kali. Nah, saya tegaskan sekarang. Nabi itu punya 2 muadzin ketika azan subuh. Muadzin yang pertama namanya Bilal bin Abi Robah. Ini sahabat Nabi berkulit hitam dari Ethiopia, tapi diberi kemuliaan menjadi muadzin oleh baginda Nabi. Kapan dia azan? Kurang lebih 1 jam sebelum waktu subuh masuk. Tujuannya apa? Untuk bangunin orang di Madinah biar bangun. Baru ketika subuh itu masuk, waktu yang sebenarnya, yang azan seorang muadzin bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi yang tunanetra, beliau buta, tidak bisa melihat. Beliau diangkat menjadi muadzin untuk azan subuh yang sesungguhnya ketika fajar sudah terbit. Maka memahami hadis yang pertama tadi tidak bisa dengan hadis itu saja. Harus didialogkan dengan hadis yang lain. Di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dikatakan, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Kata baginda Nabi SAW. Sesungguhnya Bilal azan di malam hari. Maksudnya azan itu sebelum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu, maka silahkan kalian makan dan minum. Sampai kapan? Hatta yunadi ibnu ummi maktum. Sampai kalian mendengar azan yang kedua, yaitu azannya Abdullah bin Ummi Maktum.
Pertanyaannya, di Indonesia rata-rata masjid azan 1 kali atau 2 kali? Rata-rata Mas Oji. Rata-rata 1 kali. Maka tidak selayaknya kita menggunakan hadis yang pertama untuk memberi kesimpulan bahwa kalau kita sahur mendengar azan silahkan lanjut makannya. Karena itu konteksnya di zaman Nabi azan 2 kali. Ketika sahabat Bilal azan 1 jam sebelum subuh, silahkan makan dan minum. Sampai adzan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum maka sudah selesai. Makanya untuk berjaga-jaga para ulama kita memberikan waktu injury time untuk hati-hati. Inilah yang disebut dengan waktu imsak. Berdasarkan sebuah riwayat, antara sahurnya baginda Nabi selesai dengan sholat subuh itu ada jarak membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Berarti Nabi juga berhati-hati. Selesai sahur dengan adzan sholat subuh beliau sholat, itu seandainya digunakan baca Quran cukup 50 ayat. Ya kalau sekarang ditaksir kurang lebih 10 menit. Hadis itulah yang menjadi dasar ulama kita menyusun waktu imsak. Nah hal-hal semacam ini harus kita perhatikan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat dan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, mari kita pasang niat dari hari ini. Pasang niat agar Ramadan kita di tahun ini berbeda dengan Ramadan kita di tahun sebelumnya. Mari pasang tekad yang kuat, tidak ada sedetik 1 menit pun yang berlalu di bulan Ramadan nanti kecuali diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh berkah. Sekian dari kami, barangkali mau ada diskusi, falyatafaddal. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Apaan? Ya, kedengeran. Kedengeran apa nih? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, di luar dari tema yang dibicarakan sekarang ya, di luar dari tema ini. Oh ya. Saya ingin menanyakan perihal tentang azan. Ketika kita mengantarkan suatu jenazah ke liang lahat atau makam, itu kan kita sering menyaksikan ada yang azan dan iqomah. Nah, yang saya tanyakan yang pertama, ada gak sih itu ada hukumnya gak sih yang namanya azan menjelang jenazah dimakamin? Yang kedua, kalau memang ada itu dari mana iniannya? Soalnya saya mendengar Ustadz Buah itu tidak ada dalil yang yang menjelaskan atau hadis Nabi dari hadis sahih sampai hadis terlemah yang menerangkan bahwa ada azan di zaman Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kan sering menyaksikan kan ada azan dan iqamah. Iya. Itu awal muasalnya dari mana? Itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasannya keluar ini. Iya, keluar. Ya. Jadi gini Mas Oji, yang harus kita perhatikan, kita ini umat Islam dalam urusan fikih, ini urusan furu. Yang namanya urusan furu, adanya ikhtilaf itu biasa. Dan saya sudah pernah menyampaikan, jangankan di zaman kita, di zaman Nabi masih hidup saja, para sahabat memahami sabda beliau bisa pecah pemahaman. Dulu selepas perang Khandaq, Nabi diperintahkan malaikat Jibril untuk segera menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Sahabat lagi istirahat leyeh-leyeh, setelah perang kan capek. Waktu belum memasuki waktu asar. Karena malaikat Jibril turun memerintah untuk pergi ke kampung Bani Quraidah, Nabi memerintah sahabatnya, ala la yusolliyanna ahadun illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ayo sekarang pergi semua dari sini. Sahabat Nabi pergi, Pak, menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Di tengah jalan, para sahabat ini terpecah dalam memahami sabda Nabi ini. Sebagian sahabat mengatakan, yang dimaksud Rasulullah jangan sholat asar sebelum sampai kampung Bani Quraidah itu maksudnya bergegas pergi dari sini,
Jangan sholat di sini. Maksudnya yang penting akhirnya kelompok pertama dari sahabat sholat di tengah jalan. Ada lagi kelompok kedua yang mengatakan Nabi sudah jelas mengatakan jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Meskipun sampai di Bani Quraidah sudah maghrib, berarti sholat asarnya dikodok. Jadi sahabat Nabi terpecah jadi dua, yang satu sholat di tengah jalan karena memahami sabda beliau itu intinya bergegas pergilah dari sini. Tapi yang satu, kelompok satunya lagi mengatakan tidak, kita dilarang sholat kecuali di Bani Quraidah. Jadi mereka meninggalkan sholat asar sampai di Bani Quraidah sudah maghrib, akhirnya mereka sholat kodok. Disampaikan kepada Rasulullah, kata Imam Bukhari, falam yu'annif ahadan minhuma, Nabi tidak mensalahkan satu dari dua pendapat itu. Bayangkan hadis baginda Nabi ketika beliau masih hidup, para sahabat sudah beda menafsirkannya. Itu juga yang terjadi dalam banyak berbagai permasalahan furu'iyah. Saya ambil contoh dari masalah yang diangkat oleh Mas Ozi ini. Apa yang menyebabkan perbedaan? Perbedaannya adalah, dan ini disebut oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Di dalam masalah talqin atau azanul mayyit, itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri, di dalam internalnya terjadi perbedaan. Di dalam internal mazhab Syafi'i sendiri, kita tidak perlu antar mazhab dulu. Di mazhab Syafi'i sendiri, ulamanya berbeda pendapat. Mengapa? Menurut yang tidak menganjurkan, dengan landasan tadi tidak ada riwayat yang bisa dijadikan patokan. Tidak ada riwayat yang sahih dan lain sebagainya. Menurut yang mensunnahkan menggunakan asar, dan asar itu menurut para ahli hadis statusnya dhaif. Cuman kata Imam An-Nawawi, hadis dhaif itu bisa digunakan di dalam fadhailul a'mal. Saya sekali lagi, hadis itu kalau statusnya dhaif, bedakan antara dhaif dan maudhu ya. Kalau maudhu itu dusta atas nama Rasulullah, itu bukan hadis, cuman di atas namakan Rasulullah. Itu maudhu, haram meriwayatkannya. Tapi kalau hadis dhaif, Imam Nawawi mengatakan ajma'u ala jawazil a'mal bil ahadis ad-dha'ifah fi fadhailil a'mal. Ulama ahlu sunnah sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif di dalam fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal itu apa? Fadilah-fadilah. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka nanti Allah akan membangun istana di dalam surga. Itu namanya fadilah a'mal, bukan hukum halal dan haram. Selagi statusnya fadilah a'mal, maka tidak masalah menggunakan hadis dhaif. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil itu bukan hanya Quran, bukan hanya hadis. Dalil yang disepakati itu ada 4 di dalam usul fikih: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Itu 4 dalil yang disepakati. Di luar 4 ini masih ada dalil lain: maslahah mursalah, saddud dari'ah, amalu ahlil Madinah, qaulus sahabah, istihsan. Ada 10 dalil, macam dalil itu lebih. Yang disepakati 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Apa itu Qiyas? Sesuatu yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis, tapi memiliki alasan yang sama, biasanya ulama menyamakan hukumnya. Itulah hakikat qiyas. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran, larangan itu cuman mengatakan pada kedua orang tua, fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu mengatakan pada kedua orang tuamu uff. Kalau kita diperintah sama orang tua, Mas Iwan beli garam di pasar, itu haram, Pak. Binasil Quran, kata Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff kepada kedua orang tuamu. Itu cara Al-Quran mengajarkan kita etika kepada orang tua. Tapi ingat, di dalam Al-Quran tidak ada larangan memukul orang tua. Tidak ada di dalam Al-Quran larangan memukul orang tua, larangan menendang orang tua. Pertanyaannya, apa gara-gara tidak ada ayatnya lantas memukul orang tua jadi boleh? Ulama mengkiaskan, kalau ini namanya qiyas aulawi dalam usul fikih, kalau mengatakan uff saja itu diharamkan, apalagi memukul yang lebih menyakiti. Itu namanya qiyas. Allah mengharamkan khamr di dalam Al-Quran. Khamr itu perasan dari anggur yang membuat mabuk. Pertanyaannya, ada arak yang tidak terbuat dari anggur di zaman ini. Apakah menjadi tidak haram karena tidak ada nasnya di dalam Al-Quran? Tetap haram. Kenapa? Karena antara khamr dan arak di zaman sekarang memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memabukkan. Itulah namanya qiyas. Nah, ulama yang menganjurkan azan dan talqin
itu mengkiaskan pada kesunahan mengazani bayi saat baru dilahirkan. Nabi pernah mengazani Hasan dan Husain cucunya. Jadi ketika bayi itu lahir dianjurkan untuk azan Allahu Akbar di telinga bayi itu. Dikiaskan kepada itu orang ketika pindah dari alam dunia menuju alam barzakh juga dianjurkan untuk azan. Jadi dalilnya satu asar, yang kedua kias, dan kias itu absah dijadikan dalil dalam hukum Islam. Jadi kenapa Nabi mengazani cucunya saat baru keluar? Karena pindah alam dari alam janin menuju alam dunia. Begitu juga dari alam dunia menuju alam barzakh. Jadi ada landasannya semua, Mas Oji, ya. Jadi ada landasannya semua. Yang yang mensunahkan memiliki landasan, yang tidak mensunahkan ya silahkan, mungkin dia hanya ingin berpegangan pada asar yang sahih. Monggo-monggo saja, tapi jangan salahkan ulama yang membolehkan beramal hadis dhaif pada fadhailul a'mal. Jadi saya kira ini harus umat harus mengerti penyebab perbedaan ini biar bisa bijak di dalam merespon. Yang bermasalah itu ada dua pemahaman, kita mengambil satu pemahaman lalu mengatakan yang satu itu bukan bagian dari Islam. Itu yang kita hindari bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua di sini bersaudara, jangan sampai pecah gara-gara hal-hal furu'iyah. Itu Pak Arifin ya. Saya kira itu, terima kasih. Alhamdulillah. Ya silakan. Gimana Pak? Monggo. Iya. Bisa jadi ada Pak. Jadi ketika diciptakan dari tanah dicolek begini di tengah itu kan. Wallahu alam. Saya nggak bisa menjawab pasti. Wallahu alam. Itu urusan akidah, saya nggak pernah membaca tentang itu. Ada udelnya atau tidak? Cukup. Mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Semoga kajian kita manfaat dan penuh dengan keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.